Keinformasi lainnya pemirsa, Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan Bribtu FN, poluan yang membakar suaminya sesama polisi. Tersangka mengalami trauma berat pasca kejadian pembakaran terhadap suaminya hingga meninggal dunia. Unit 5 Renakta Kriminal Umum Polda Jatim masih terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FN, poluan yang membakar suaminya di rumah asrama polisi Kota Mojokerto pada Sabtu lalu. Tersangka nekat membakar suaminya karena merasa kesal uang belanja yang seharusnya untuk keperluan keluarga dibuat untuk bermain judi online. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan penyidik Unit 5 Renakta hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Bribtu FN sekaligus melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Saat ini sekali lagi yang bersangkutan atau yang sudah dinyatakan tersangka oleh Subdit 4 di Treskrimum Renakta ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Saat ini tersangka mengalami trauma pasca kejadian pembakaran terhadap suaminya hingga korban meninggal dunia dengan luka bakar 90% pada tubuh korban. Seperti diketahui, Bribtu FN pada hari Sabtu 8 Juni melakukan pengecekan ATM milik sang suami yang juga anggota polisi berdinas di Polres Jombang. Saat melihat isi saldo yang didapati bahwa gaji ke-13-nya berkurang. Mengetahui hal tersebut, tersangka menghubungi suaminya untuk mengklarifikasi terkait sisa uang yang berkurang. Sesampai di rumah terjadi cekcok hingga berujung pembakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, motif poluan membakar suaminya yang juga anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur terungkap. Pelaku mengaku emosi sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online. Padahal keduanya masih memiliki 3 anak yang masih kecil. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Anggota Polres Jombang ini dimakamkan secara kedinasan Polri di kampung halamannya. Pria berusia 28 tahun ini tewas usai menjalani perawatan di RSUD Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Akibat menderita luka bakar hingga 90%. Bribtu RDW sebelumnya dianiaya sang istri Bribtu FN yang berdinas di Polres Mojokerto Kota. Penganiayaan terjadi di rumah dinas kepolisian yang ditempati mereka di Kelurahan Niji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Saat kejadian, Bribtu Rian tak bisa menyelamatkan diri karena tangan kirinya diborgol dan dikaitkan pada tangga oleh sang istri. Dari TKP, penyidik Polda Jawa Timur menyita barang bukti berupa sisa bensin yang digunakan tersangka untuk membakar korban. Peristiwa diduga dipicu Bribtu FN yang emosi saat mengecek saldo ATM korban tersisa Rp800.000 saja. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 sebesar Rp2,8 juta. Pelaku kesal uang belanja untuk anaknya berusia 2 tahun dan bayi kembar berusia 4 bulan. Dihabiskan korban untuk judi online. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, judi online kian merajalela dan makin meresahkan masyarakat Indonesia. Banyak korban dari berbagai profesi yang meninggal akibat terjerat judi online. Pemerintah mengambil langkah serius untuk memberantas judi online dengan mencabut izin bagi penyelenggara jasa internet dan mengenakan sanksi Rp500 juta per kontennya. Kasus kematian terlilit utang akibat judi online sudah banyak terjadi.
Kasus terbaru, seorang poluan membakar suaminya yang juga polisi hingga tewas di Mojokerto, Jawa Timur. Alasannya, istri kesal karena gaji suami habis dipakai untuk berjudi. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Ya, sampai rumah sakit, FNI juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, prajurit TNI bunuh diri akibat depresi terlilit utang judi online sebesar 819 juta rupiah. Letu Eko Damara meninggal di pos Satgas Mobile Yahukimo, Papua Pegunungan. Pasintel Satgas Letumar Andi Subagio. Kemudian pukul 13.15 Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara tiba di RSUD DKI dan langsung mendapatkan penanganan medis oleh Dr. April, dokter jaga RSUD DKI. Mana Dr. April? Nah, Dr. April ada di sampingnya, itu kelihatan. Terima kasih Dr. April. Kemudian pukul 13.38 dan Satgas kembali ke titik kuat Kotis DKI dengan menggunakan kendaraan taktis Kia. Kemudian pukul 13.42 dan Satgas melaporkan kejadian tersebut kepada satuan atas. Kemudian Wadan Satgas Mayor Marinir Haryono tiba di RSUD DKI untuk memonitor perkembangan kondisi Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara, dan pada pukul kurang lebih 14.00 waktu Indonesia Timur, Dr. April, dalam hal ini dokter jaga RSUD DKI, menyampaikan bahwa Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Tahun 2023 tercatat terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.967 orang. Sementara tahun 2024 tercatat 792 kasus judi online dengan tersangka sebanyak 1.158 orang. Menurut lembaga survei Drone Emprit, Indonesia merupakan negara terbanyak pemain judi online di Asia Tenggara dengan 201.122 pemain, diikuti oleh Kamboja dan Filipina pada peringkat 2 dan 3. Pemerintah mengambil langkah serius memberantas judi online. Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi menegaskan pihaknya akan mencabut izin bagi penyelenggara jasa internet dan mengenakan sanksi 500 juta rupiah per konten jika tidak mematuhi aturan. Sebagai gambaran, 10 besar keyword terkait judi online dalam seminggu terakhir adalah live slot, RTP slot, no limit, situs slot, slot gacor, pragmatic slot, kasino online, togel, bonus slot, dan Seki 9. Selanjutnya hari ini saya ingin menyampaikan hal penting, yakni peringatan keras. Pertama, kepada seluruh pengelola platform digital seperti X, Telegram, Google, Meta, dan TikTok. Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan 500 juta rupiah per konten. Kedua, kepada seluruh penyelenggara Internet Service Provider atau Internet Service Provider atau ISP, jika tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online, maka saya tidak segan-segan mencabut izin Anda. Saya ulangi, mencabut izin Internet Service Provider yang digunakan untuk fasilitasi permainan judi online. Menkominfo mengatakan pelaku judi online didominasi oleh anak muda di rentang usia 17 hingga 20 tahun. Tim Liputan Sindo News melaporkan.